Pentingnya kegiatan logistik untuk memenuhi permintaan pelanggan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, keefisienan, dan keefektifan aliran, penyimpanan barang, pelayanan jasa, dan informasi terkait dari titik awal sampai ke titik tujuan. Pentingnya manajemen rantai pasok aktivitas industri. SCM adalah suatu konsep atau mekanisme untuk meningkatkan produktivitas total perusahaan dalam rantai supply melalui optimalisasi waktu, lokasi, dan aliran kuantitas bahan. Berikut konsep logistik dan rantai pasok. Berikut beberapa perbedaan logistik pada tiap perusahaan. Transportasi dalam logistik dan rantai pasok. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya yang termurah. Selanjutnya ada distribusi dalam logistik dan rantai pasok. Distribusi dapat diartikan sebagai pergerakan atau perpindahan barang atau jasa dari sumber sampai konsumen akhir, konsumen atau pengguna, melalui saluran distribusi atau distribution channel, dan pergerakan pembayaran dalam arah yang berlawanan, sampai ke produsen asli atau pemasok. Konsep pengadaan. Pengadaan barang dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, membeli produk atau peralatan hasil produksi massal kepada pabrikan atau kepada pedagang. Yang kedua, membeli barang pesanan kepada bengkel atau fabrikator atau peralatan yang harus dibuat dipabrikasi terlebih dahulu dengan desain tertentu. Pemilihan supplier. Supplier yang terkelola dengan baik dalam suatu rantai pasokan akan memberikan efek jangka panjang terhadap daya saing keseluruhan rantai pasokan itu sendiri dan dampak yang mendalam pada kepuasan pelanggan. Pembelian dalam logistik dan rantai pasok. Tujuan dari kegiatan pembelian adalah membantu mengidentifikasi produk atau jasa yang dapat diperoleh secara eksternal, mengembangkan, mengevaluasi, dan menentukan supplier, harga, dan pengiriman yang terbaik bagi barang dan jasa tersebut. Konsep warehouse dan material handling dalam logistik dan rantai pasok. Menurut Myers dan Stevens tahun 2005, storage atau stores merupakan tempat-tempat penyimpanan bahan baku, komponen, dan bahan-bahan pendukung lainnya. Sedangkan warehouse merupakan tempat penyimpanan produk akhir. Dan material handling dapat didefinisikan secara luas sebagai semua penanganan material dalam lingkungan manufaktur menurut Myers dan Stevens tahun 2005. Juga dapat didefinisikan sebagai fungsi untuk menyediakan 9R, yaitu right amount, right material, right condition, right place, right time, right position, right sequence, right cost, dan right methods menurut Tompkins et al. Tahun 2003. Penggunaan software berbasis ERP atau Enterprise Resource Planning dalam logistik dan rantai pasok. ERP merupakan sistem yang dalam implementasinya membutuhkan prasyarat dan perangkat. Sistem ERP mengacu pada proses bisnis yang baku, jelas, dan dapat dieksekusi. Modul ERP dasar yang perlu dibangun perusahaan harus mencakup perencanaan produksi, purchasing, pengendalian persediaan, penjualan, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Mineral Sanford berdiri pada tahun 1999 di Kijang, Kabupaten Bintan, di bawah bendera PT Sumber Izumi Mas Perkasa dengan bidang bisnis air minum dalam kemasan. Visi menjadi perusahaan yang terdepan dalam menghasilkan produk air minum yang inovatif dan bermutu sebagai sumbangsi bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Berikut beberapa misi dari PT Gaza Izumi Mas Perkasa. Beberapa produk dari perusahaan PT Gajah Izumi Mas Perkasa. Yang pertama ada Sanford Cup 240 ml, yang kedua ada 330 ml, yang ketiga ada 600 ml, yang keempat ada 1500 ml, dan yang terakhir ada Sanford galon 19 liter. Alur logistik dan rantai pasok PT Gajah Izumi Mas Perkasa. Yang pertama supplier, yaitu bahan baku dari PT Global Izumi Perkasa. Yang kedua ada dari PT Asia Taprindo Perkasa. Lanjut ke manufaktur, yaitu dari PT Gajah Izumi Mas Perkasa. Selanjutnya distributor, yaitu penyalur produk jadi dari PT. Kemudian lanjut ke retail outlets. Di sini agen Sanford
daerah Batam. Lalu lanjut ke bagian customer. PT Gajah Izumi Mas Perkasa. Perusahaan ini menggunakan armada transportasi darat berupa mobil box dan wing box trailer. Sedangkan untuk di dalam pabrik, perusahaan ini mempunyai beberapa forklift yang dijalankan untuk memindahkan produk. Model warehouse yang digunakan PT Gajah Izumi Mas Perkasa adalah metode FIFO. Berikut permasalahan yang dihadapi PT Gajah Izumi Mas Perkasa.